Oke, halo teman-teman semua, selamat pagi. Sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Oke, sebagai lagu pembuka, mari kita sama-sama menyanyi dari lagu Syah nomor 273, Dengar Lonceng Surga. Sebagai doa buka, kami minta Heaven Sensitorus untuk berdoa. Kita berdoa. Apa kami surga? Hari ini kalian bersyukur, berterima kasih karena kami masih bisa worship gabungan. Tolong Tuhan pada kami agar kami bisa menjadi anak yang penurut kepada orang tua dan berkati orang yang menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih, dan sekarang kita akan mendengar lagu pujian yang akan dibawakan oleh Jibril Timbuleng. Oh, oke. Sepertinya Jibril belum join, jadi sekarang kita akan doa kelompok. Apakah ada tambahan dari Miss Ridley? Oke, nah seperti biasa kita akan ke kelompok, tapi sebelum kita ke kelompok, kita akan doakan ada yang ulang tahun hari Sabat kemarin, Mama dari kakaknya, dari kakak Dirdri. Mama dari kakak Dirdri ulang tahun hari Sabat, akan kita doakan sama-sama dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami semua sampai pada saat
ini kami mau mendoakan orang tua atau mama dari Kak Dirdri yang sudah Tuhan izinkan berulang tahun di hari Sabat kemarin. Tuhan, kiranya Engkau melimpahkan kesehatan dan kekuatan baginya. Tuhan memberkati dalam tanggung jawab pelayanan, dalam keluarga, dan dimanapun berada. Tuhan lindungi selalu Ibu Nova supaya terus menjadi istri dan ibu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan bahkan terus Tuhan pakai dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami berdoa juga supaya Tuhan memberkati Ibu Nova dan keluarga dalam setiap rencana mereka dan dalam apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan akan berikan yang terbaik dan senantiasa jalan keluar yang Tuhan karuniakan akan mereka eh, lihat sebagai berkat-berkat Tuhan. Pimpin sepanjang rangkaian acara ibadah kami saat ini. Kami akan berdoa di kelompok-kelompok. Kiranya Tuhan tetap bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Kita akan berdoa di kelompok. Sepertinya Jibril sudah ada, tapi nanti bisa Jibril nyanyi setelah kita balik dari doa kelompok. Boleh ya? Di kelompok 1, Miss minta bantuan dari Halo Miss, Miss, halo. Hah? Miss, ini kayaknya jaringan lagi jelek sekali. Ini apakah kita mau nyanyi live? Iya, boleh kalau Jibril bisa. Ini suaranya lagi bagus kok. Suaranya Lagi kedengaran bagus jelas. deh, tapi kadang-kadang Hmm? ini kayaknya jaringan lagi akan jadi jelek ini. Tapi ya Oh nanti coba gitu. saja lah. Ya, nanti Jibril nyanyi setelah kita berdoa kelompok ya, sebelum lagu tema. Boleh ya? Oke, Miss. Tapi live toh ini? Ya, boleh lah. Oke. Oke. Room 1 Videonya minta belum tolong dikirim. Videonya belum eh, dikirim. oh, baru masuk. Nanti Miss coba buka. Kalau memang nggak bisa live, nanti Miss coba videonya. Oke. Oke. Di kelompok 1 ada Nikto, di kelompok 2 nanti di grup 2 minta tolong Veno ya. Boleh ya, Veno? Dan kelompok 3 nanti dengan Miss Ridley. Oke. Kita akan bersiap untuk berdoa. Sebentar ya. Oke, Miss open semuanya. Sudah muncul. Silakan pilih join room, join breakout room. Selamat berdoa. Kenneth, Samuel, Saneta boleh join room 3 ya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Jibril Timbulen. Miss, silakan diputar videonya.
Terima kasih. Ya, terima kasih Jibril atas lagu pujiannya. Dan kali ini kita akan mendengarkan lagu tema Ceritakanlah Kisah Yesus. Halo Miss Ridley. Oke, sebentar ya. Ini dia nggak mau muncul. Nggak ada pilihan share screen ininya. Sebentar ya, Miss coba buka lagi. Wait ya, mohon bersabar. Oke, mudah-mudahan ini udah bisa ya. Ya, tetap nggak mau. Ya, mungkin. Oke, mungkin ini aja. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah sang penebus, ikat tiada terperi. Ceritakan hidup malaikat, menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati. Kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Oke, saat ini kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Miss Ridley yang berjudul Domba yang Hitam. Oke, selamat menjelang siang semuanya ya. Dan sebagian sudah selamat siang. Boleh teman-teman open cam, yang bisa open cam, yuk coba dibuka. Oke, terima kasih. Minta maaf ya kelamaan tadi ya suka gitu ya, suka error. Memang pilihan share screen-nya justru nggak muncul, jadi Miss harus bolak-balik. Oke, tadi di awal Miss sudah sempat bilang judul renungannya adalah tentang domba yang hilang, dan Miss rasa kalian udah sering dengar cerita domba yang hilang, bener ya? Semua pasti sudah pernah, atau ada yang belum pernah dengar domba yang hilang? Ya? Oh, udah sering dengar kan? Ya, Miss rasa semua sudah sering dengar. Tapi semoga hari ini dengan pertolongan Tuhan, apa yang Miss akan bagikan ini akan memberi kalian satu pemahaman yang baru. Jadi bukan hanya sekedar cerita, tapi makna dari cerita ini ya, makna dari perumpamaan domba yang hilang ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa dulu. Kita tunduk kepala, kita berdoa.
Bapa yang di sorga, kami akan mulai mempelajari firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Kudus menuntun pikiran kami untuk mengerti, dan dengan pertolongan Tuhan, firman ini dapat ada tinggal dalam hati kami, bahkan berbuah lewat kehidupan kami, dan Tuhan dimuliakan. Tuhan, tolong berkati setiap peralatan elektronik yang digunakan, jaringan internet, dan terlebih pikiran kami untuk bisa fokus, mengerti, dan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi Miss mau share ini ada video singkat. Bentar ya, ini karena pilihan share screen layarnya nggak bisa, nggak muncul lagi, jadi mau nggak mau Miss harus buat seperti ini ya. Jadi Miss ini ada di YouTube, sebenarnya sudah Miss download, tapi Miss pikir-pikir nanti nggak ada subtitlenya karena dia bahasa Inggris. Jadi akhirnya Miss putar aja dari YouTube. Semoga dia nggak putus-putus ya. Walaupun bahasa Indonesianya mungkin agak kurang tepat, sedikit ada salah-salah sedikit, tapi paling nggak sebagian besarnya kalian bisa mengerti. There's an Kedengeran? old story from around AD 30. The story came, it is said, from the lips of the son of a carpenter who grew to become a nomadic rabbi, one who taught like no one else. And this teacher, increasing in influence, painted pictures with his words, pictures that contained truth and meaning, pictures that were not meant to entertain, but to change the world. Like an artist skillfully moving their brush, he begins to paint. And he paints a shepherd in a field, and he paints a flock of restless sheep. The twilight sky is darkening as evening approaches, and with every muted stroke of the brush, the picture emerges. There's tension in the piece beneath the brushstrokes, written into the shepherd's wise and knowing gaze. One of the sheep has wandered off, is lost. His listeners were familiar with the image. This was their world. This sort of thing happened. They knew the dangers, the cost. Who among you, this teacher asks, having 100 sheep, if one is lost, will not leave the 99 and go after the one that is lost until he finds it? And who among you, when found, will not lay that sheep on your shoulders and carry it home with great joy? He was talking their language, and yet there was more. The story was meant to point beyond itself to something bigger, something truer, something deeper. It's about sheep, but at the same time, it's not really. It's about a shepherd, but at the same time, it's not really. It's about something more. Lostness and foundness. It's about the deep sense of feeling incomplete, the search that we all go on for satisfaction, wholeness, peace. It's about the lostness that we sense in our hearts that all other distractions have failed to contain, what we feel in our most honest, least masked moments. We all feel something of this. What am I doing here? And in the vastness of that question, we feel lost. It's about the deep human need in the people that this rabbi could see. But it's also about you, and it's also about me. We experience lostness in 1,000 different ways. We are the sheep. But it's only half the story. There is also a shepherd who goes after the sheep, who leaves everything to find it, and when he does, gently picks it up, puts it on his shoulders, and carries it home.
This shepherd goes into the wild to find the sheep, to find us, to turn our sorrow into joy, our heartbreak into hope, our lostness into foundness. This shepherd, this great hope for our deepest ache, is the God who comes after us, the God who comes to us, the God who carries us home. It's just a little story, but it points to something bigger. The story of a God so full of love that he would stop at nothing, leave everything, in order to find us. And the way it begins is so well known it can almost be missed. It begins with some shepherds watching their flocks in the fading light. It begins in a stable with the baby's cry, announcing into the silent night that God has come, that God has run, that God is here with us. Oke, nah tadi ilustrasi tentang domba yang hilang ya. Cerita mengenai perumpamaan mengenai domba yang hilang. Oke, sekarang Miss mau semua buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya Lukas 15. Oke, semoga ini kelihatan. Gimana ya caranya share screen-nya. Kalau Miss leave nanti agak lebih ribet ya. Lukas 15 ayat 1 sampai Lukas 15 ayat 1 sampai 7 sudah ketemu? Ketemu, Yang sudah Miss. bacakan. Ayo, yang sudah tolong dibacakan. Berapa, Miss? Pemungut cukai dan orang-orang berdosa bisanya Tuhan untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia hilang seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga aku akan sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memberikan. Terima kasih, Diola. Oke, nah sebelum Miss yang jelaskan, Miss mau tanya sama kalian. Menurut kalian, domba itu hewan yang mudah diatur atau susah diatur? Susah diatur. Mudah diatur. Ada yang mudah, ada yang susah. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Domba gampang. Domba gampang, kambing susah. Oke. Macam-macam jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Siapa yang sudah pernah lihat mungkin di video atau di film atau lihat langsung domba yang menggembalakan gembala yang menggembalakan domba? Ada yang pernah lihat gimana caranya?
Aku, Miss. Aku. Iya. Kalian gimana caranya mereka? Aku pernah, Miss. Waktu itu kan Iya. ada acara nikah kan, Miss. Waktu ada acara nikah itu, Miss, ada kambing. Kambing lagi, domba. Dombanya tuh dipotong. Oh, dombanya di Aku jadi sedih. Nah, Oh waktu gitu. sedih, waktu itu kan udah matang kan. Jadi kami makan-makan lah. Jadi hilang sedihku. Ya, oke. Jadi yang Heaven Send lihat bukan waktu digembalakan ya, waktu disembeli yang Aku Heaven pernah Send. lihat waktu di makan. Oke. Aku pernah lihat waktu. Aku mengembalakan, Miss. Oh, ada yang pernah lihat gembala. orang lain. Bukan. Oke, tadi satu-satu ya. Tadi Hagai bilang kenapa Hagai menggembalakan? Tadi suaranya terputus-putus. Karena lihat tukang gembalanya, melihat tukang gembalanya dengan Lihat tukang gembalanya. Oh, Uh-uh. di Siantar ada gembala domba luar biasa. Nah, kalau Hagai lihat seorang gembala domba itu mereka orang yang kasar atau orang yang sabar? Yang sabar. Sabar. Oke. Ya, terima kasih ya. Nah, dari video kalau yang kalian lihat yang Miss share tadi, video itu, biasa kan kita nggak bisa membayangkan gimana sih jalan-jalan yang ditempuh oleh gembala ini. Nah, di tempat di mana Yesus saat itu di Timur Tengah ya berarti ya, di situ tidak seperti padang yang di tempat kita yang umumnya banyak seperti kebun-kebun, enggak ya. Mereka di sana itu banyak bukitnya, jadi harus lewat bukit, ada sungai, dan ada juga tebing-tebing yang terjal. Sama dengan di video tadi, kalian bisa lihat gimana susahnya gembalanya harus jalan berkilo-kilometer cari dombanya. Dan kalau kalian perhatikan, waktu mau dibawa pulang itu nggak mudah ya. Kalau dia sudah luka, berarti harus dibopong ya, harus ditaruh di bahu. Kalau digendong berat ya, susah. Jadi bayangkan bagaimana perjuangan seorang gembala supaya domba-dombanya ini aman dan terlebih khusus domba yang hilang ini bisa dibawa pulang. Nah, ada beberapa poin yang Miss mau share di sini. Tadi Diola sudah baca, Miss boleh minta Arin untuk bacakan bagian yang tebal, yang Miss kasih tebal. Arin tolong bacakan. Oke. Tetapi Kristus menyambut mereka sebagai anak-anak Allah yang memang tersesat dari rumah Bapa, tetapi tidak dilupakan oleh hati Bapa. Dan justru kesengsaraan dan dosa hanya menjadikan mereka objek yang lebih diperhatikan dari pengasihannya. Semakin jauh mereka tersesat dari Dia, semakin ikhlas kerinduan itu dan semakin besar pengorbanan bagi kelepasan mereka itu. Oke, terima kasih Arin. Jadi, zaman dulu itu orang-orang yang pemungut cukai, orang-orang yang miskin, orang-orang yang ya sering berbuat masih sering buat kejahatan ya, orang-orang yang dianggap tidak berpendidikan, orang-orang yang punya pekerjaan yang sederhana, mereka ini dianggap hina oleh orang-orang Farisi. Bahkan ada mungkin yang pemabuk ya, dan mereka heran waktu mereka lihat kenapa Yesus mau dengan orang-orang yang seperti ini gitu. Waktu mereka lihat itu mereka rasa Yesus ini tidak bisa jadi Mesias, karena seorang Mesias, seorang Allah itu harusnya tidak mau dekat dengan orang-orang berdosa, karena di pikiran orang Farisi saat itu harus hidup suci, harus benar, baru berkenan sama Tuhan. Mereka lupa bahwa itu adalah pikiran mereka, bukan pikiran Tuhan. Di sini orang-orang yang sering kita lihat sebagai orang-orang yang
tidak dianggap, orang-orang yang sering dihina, justru merekalah orang-orang yang Yesus kasihi, yang Yesus akan buat lebih banyak lagi untuk bisa melepaskan mereka, untuk bisa menyelamatkan mereka ya. Kristus menyambut mereka karena Kristus tahu, Yesus tahu mereka inilah anak-anaknya yang lari dari rumah, ya, yang tersesat dari rumah Bapa. Tapi mereka tidak dilupakan karena justru semakin mereka jauh dalam dosa, semakin besar kerinduan Yesus untuk selamatkan mereka. Nah, di sini dibilang, sama seperti gembala ini mencintai dombanya, dan gembalanya tidak bisa istirahat, tidak bisa tenang kalau dombanya belum ketemu, begitulah juga ukuran kasih karunia Tuhan, besarnya kasih Tuhan kepada orang-orang yang hilang, orang-orang yang jauh dari Tuhan. Allah mencintai setiap jiwa yang dibuang dari pergaulan masyarakat. Sekarang Miss mau tanya, menurut kalian orang-orang yang dibilang dibuang dari pergaulan masyarakat, orang-orang yang bagaimana? Coba, orang-orang yang katanya dibuang dari pergaulan masyarakat, mereka ini yang seperti apa? Ada yang boleh bantu Miss? Siapa orang-orang yang dibuang dari pergaulan masyarakat? Ada yang boleh jawab? Ini semuanya Orang nggak jawab nih. jahat, Orang jahat. Siapa lagi? orang gila, Orang gila. Siapa lagi? pencuri, Orang yang suka setan, mencuri. Kerasukan, Miss. Orang kerasukan. Oke. Siapa lagi? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, Miss. Orang yang bilang mereka nggak percaya Tuhan. Orang ateis. Oke. Mungkin di pergaulan di kelompok masyarakat tertentu mereka nggak diterima, tapi lupa sama Tuhan. oke. Setan, Oh, setan bukan orang. pengemis, Pengemis. pengemis, Oke. orang dusta, Susah, orang miskin. Oke. orang yang sudah melupakan Tuhan. Orang yang melupakan Tuhan. Oke. Nah, ada nggak mereka-mereka ini di sekitar kalian yang kalian lihat? Aku sering Pengemis, aku. pengemis, orang miskin, tukang mabuk, Sering. preman, Dengan suara orang gila. orang gila mungkin juga ada ya. Aku pernah sering ketemu sama mereka semua. Suka. Oh, Diola sering ketemu orang-orang yang di penjara. Orang-orang yang kelompok etnis tertentu, ya. Misalnya ada yang rasis, Aku yang pernah orang lihat pengemis. ya lihat pengemis, ada orang yang rasis ya. Oh, dia hitam, nggak mau temenan sama dia, ya. Aku Oh, juga alami itu. itu rasis ya. Ada di kelompok tertentu, atau misalnya kalau zaman dulu pernah ada zaman di mana orang kulit hitam dan kulit putih nggak boleh sama-sama karena dianggap orang kulit hitam itu budak. Nah, jadi banyak kelompok-kelompok orang ini yang dianggap tidak setara dengan orang yang istilahnya baik-baik. Nah, tapi pelajaran ini mau kasih tahu kita bahwa tidak ada perbedaan di mata Tuhan. Kalau dia manusia, apapun statusnya, apapun rasnya, apa warna kulitnya, apa keadaan ekonominya, apa latar belakangnya, semuanya dicintai Tuhan. Termasuk orang yang gila, termasuk orang yang sudah tidak waras pemikirannya. Juga. Kerasukan setan juga. Ya, orang yang kerasukan setan juga. Namanya dia manusia, dia adalah jiwa yang ditebus oleh Allah.
Dukun-dukun palsu. Ya, dukun juga tetap namanya manusia, mereka adalah orang-orang yang ditebus Tuhan. Walaupun saat itu bacaan dilanjutkan ya, orang boleh menyangkal pengakuan cintanya, mereka dapat mengembara jauh dari dia, mereka dapat memilih tuan yang lain. Jadi contoh kayak dukun, orang yang kerasukan, orang jahat yang sering buat kejahatan, Menipu, itu menipu. Kayak orang yang suka apa tuh ngularin penyakit-penyakit. ya, iya. Mereka itu adalah orang-orang yang mungkin menyangkal cinta Tuhan. Mereka mungkin justru mau lari dari Tuhan. Mereka mungkin memilih justru jadi hamba setan, bukan hamba Tuhan. Tapi walaupun begitu di sini dibilang mereka adalah milik siapa? Mereka tetap milik Tuhan, ya, mereka tetap milik Allah. Allah juga mati untuk mereka. Dan Allah rindu memanggil miliknya itu kembali, ya. Dan di sini dibilang seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Jadi ada kalanya kita nggak mau dekat-dekat dengan orang-orang ini, kayak, aduh, kan mereka jahat, kan mereka buat ini dan buat itu. Mungkin memang ada saat-saat tertentu, bukan berarti kita harus deket terus sama mereka ya, bukan seperti itu. Tapi kita harus berdoa, mendoakan bahwa Allah rindu untuk mereka juga dimenangkan buat Tuhan. Allah rindu mereka sadar tentang kasih Tuhan. Dan minta petunjuk Tuhan bagaimana caranya kita bisa jadi orang yang Tuhan pakai untuk menunjukkan kasih Tuhan. Miss mau Efrata baca yang bagian atasnya ini bilang apa? Bila mana ia sudah merasa pasti bahwa seekor domba telah hilang, ia tidak akan berlambat-lambat. Oke, thank you. Saneta baca yang keduanya. Kenapa, Miss? Boleh baca yang bagian kedua ini? Bagian kedua, kemudian ia tidak mengomelinya sebab ia telah menyebabkan begitu banyak kesulitan baginya. Ia tidak memukulnya dengan cemiti, ia malah tidak mencoba untuk memimpin pulang. Oke, terima kasih Saneta. Dan yang ketiga, yuk bacakan. Aku, Miss. Yang paragraf ketiga ini. Oke. Karena bersukacita, ia mengangkat makhluk yang gemetar itu, lalu memikulnya di atas bahunya. Jika ia terluka dan cedera, ia merangkulnya dan lengannya dan merapatkannya ke rimbaannya, sehingga kehangatan dari hatinya sendiri dapat memberikan hidup. Dengan penuh syukur bahwa pencariannya tidak sia-sia, ia membawanya kembali ke kandang domba. Terima kasih. Demikianlah jika satu jiwa saja yang hilang, Kristus akan mati bagi satu jiwa itu. Jadi adik-adik, Tuhan akan melakukan semua yang Tuhan bisa untuk menyelamatkan manusia. Dan di sini dibilang kalaupun seandainya hanya satu orang yang akan bertobat, hanya satu jiwa yang hilang, tetap Yesus akan milih datang ke dunia ini dan selamatkan jiwa itu. Dan bagaimana cara Yesus waktu itu selamatkan mereka? Waktu Yesus tahu bahwa ada yang hilang, Yesus tidak berlambat-lambat. Yesus langsung cari mana dia, mau selamatkan dia, ya. Yesus langsung berusaha sekuat tenaga. Segenap surga dikerahkan, segenap kekuatan malaikat dipakai untuk mencari, menyelamatkan domba yang hilang ini. Domba ini maksudnya orang ya, orang yang memilih menjauh dari Tuhan. Kemudian
Yesus waktu ketemu dengan orang yang mau bertobat, orang yang mau balik sama Tuhan, Yesus nggak marah-marah. Kamu ini bikin repot saya saja. Sudah dibilang jangan bikin nakal, masih mau nakal-nakal. Bikin repot sekali. Atau dipukul. Yesus tidak seperti itu ya. Waktu ada orang yang mau bertobat. Lebih baik daripada orang tua. Jadi, Iya. Seringkali orang tua kayak gitu ya, ngomel ya. Miss, aku juga mau tanya, Miss. Kan kalau domba kita hilang, kenapa kita nggak beli aja? Karena satu domba itu nggak sama dengan domba yang lain. Satu domba tetap berbeda dari domba yang lain. Walaupun pemimpinnya atau tuannya bisa beli domba yang lain, tidak akan menggantikan domba yang hilang. Sama kayak Heaven Sent sama orang tua. Walaupun misalnya Heaven Sent kabur dari rumah, bukan berarti mama bisa anggap adiknya Heaven Sent itu sama dengan Heaven Sent. Nggak akan sama. Tetap beda. Ya, Miss, maksudnya apa tuh itu, Miss, itu apa tuh maksudnya, Miss, itu kan dibilang kan kenapa Acun itu dibilang abang, jadi maksudnya diadopsi gitu. Enggak, artinya tidak ada yang sama. Hewan, walaupun dia satu domba ini hilang, tidak beli yang lain, karena tuannya tetap sayang satu domba ini. Nggak ada domba lain yang bisa gantikan posisi dombanya yang hilang. Sama seperti manusia, Tuhan tebus semuanya. Bukan berarti kalau ada yang hilang, nanti Tuhan ciptakan lagi manusia yang lain. Itu tidak akan bisa mengganti kasih Tuhan untuk manusia yang Tuhan sudah ciptakan, tapi kemudian dia memilih untuk menjauh dari Tuhan. Ya, itu maksudnya ya. Jadi itulah Miss, sebabnya kenapa tetap Tuhan cari, walaupun itu berarti Tuhan sendiri yang akan susah payah untuk mencari dia, ya. Dan di sini dibilang mungkin kalau ada, biasanya orang tua sering ngomel kalau anaknya bikin repot ya, tapi Tuhan ternyata nggak begitu. Tuhan nggak suka ngomel, nggak suka membuat kita semakin merasa terpuruk. Justru yang Tuhan mau buat adalah Dia tunjukkan kasih-Nya, ya. Dan di sini dibilang Dia akan angkat domba itu, dipikul di bahunya, kalau perlu Dia rangkul dalam tangannya, dan Dia bawa pulang dengan ucapan syukur. Itu yang Tuhan mau kasih tunjuk. Setiap kali kita merasa kita jauh dari Tuhan, tapi kita mau balik sama Tuhan, Tuhan tidak dengan wajah marah, tapi dengan kasih Tuhan mau jemput kita. Karena sebenarnya bukan kita yang mau pulang, Tuhan yang cari kita, benar ya? Dari cerita tadi kita lihat bahwa bukan dombanya yang cari jalan pulang, tapi gembalanya yang cari dombanya. Ya, jadi perumpamaan ini bukan bicara tentang gembala yang gagal menjaga dombanya, bukan. Tetapi bagaimana gembala itu sukses untuk menemukan dombanya, berhasil temukan dombanya, dan bawa pulang kembali dengan sukacita. Jadi kita bersyukur bahwa kalau ada om kita, tante kita, saudara kita, teman kita, atau orang-orang yang mungkin kita nggak kenal tapi kita rindu, Tuhan saya rindu dia itu kenal Tuhan, tapi kita nggak tahu caranya. Atau kita tahu orang-orang terdekat kita yang sudah nggak mau ke gereja lagi, yang sudah memilih pindah ke mengikuti aliran yang lain atau denominasi yang lain karena ada kekecewaan atau ada yang mereka nggak suka dari organisasi kita, tapi kita tahu bahwa mereka tahu kebenarannya. Maka kita bersyukur karena kita bisa doakan mereka, dan kita bersyukur karena Tuhan tidak akan berhenti untuk menjangkau mereka. Ya, Tuhan tidak akan kembali dengan kegagalan, tetapi tentang satu cerita keberhasilan. Ini adalah jaminan ilahi bahwa tidak satupun dari domba yang tersesat dari kandang Allah itu dibiarkan. Tidak satu pun yang tidak diberi pertolongan.
Setiap orang yang mau menyerahkan diri untuk ditebus, Kristus akan melepaskan kita dari lubang kejahatan dan dari onak duri dosa. Jadi kecuali domba itu nggak akan balik kalau dia lari. Waktu gembalanya ketemu sama dia, bukannya dia datang ke gembalanya, tapi dia tambah kabur sampai dia jatuh di sungai, terbawa arus. Nah, itu bukan karena gembalanya yang tidak mau tolong, tapi dombanya yang tidak mau kembali. Jadi kita hanya bisa bergantung kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan lakukan yang terbaik untuk jangkau mereka. Tapi kalau mereka nggak mau balik, itu adalah pilihan mereka, ya. Dan bukan tentang kita yang berusaha, tapi Tuhan yang lebih dulu pergi mencari kita. Justru kita yang manusia yang sering mendurhaka sama Tuhan. Dan keselamatan itu bukan bergantung kepada pencarian kita sama Tuhan, tapi pencarian Allah kepada kita. Dan kita tidak bertobat supaya Tuhan sayang, tetapi Tuhan sayang sama kita, Tuhan curahkan kasih-Nya semuanya sama kita, supaya kita bisa bertobat ya. Jadi kadang kebalik ya, kita pikir kita harus datang cari Tuhan, padahal sebenarnya ketika kita sudah merasa kita perlu balik sama Tuhan, itu adalah hasil pekerjaannya untuk menjangkau kita. Dan di ayat yang tadi ya, Dulu sebelum aku pindah, aku pelihara kambing. Terus kambingku sering kabur dari kandang. Papaku sering kejar-kejar sampai ke hutan. Oh iya, wow. Ya itu Padahal ya. dombanya yang keluar cuma satu. Berarti Diola sudah bisa bayangkan ya bagaimana Tuhan mau cari orang-orang yang sudah menjauh dari Tuhan ya. Diola bisa lihat berkali-kali Tuhan bawa pulang, berkali-kali juga dia lari. Tetapi kasih Tuhan itu nggak bisa dimengerti ya, terlalu besar. Dan itulah yang Tuhan mau tunjukkan sama kita. Jadi waktu ada satu jiwa yang berbalik sama Tuhan, satu sorga bersukacita, ya malaikat-malaikat mereka nyanyi bersyukur memuji Tuhan karena akhirnya ada domba yang tersesat bisa kembali ke kandang. Sama seperti manusia yang sudah jauh dari Tuhan, tapi akhirnya dia bisa balik lagi kepada Tuhan. Dan ini nggak berbicara hanya satu orang saja, tapi ini untuk satu dunia yang sudah murtad, yaitu bumi kita ini ya, manusia di bumi kita ini yang semuanya sudah jatuh dalam dosa. Artinya keselamatan ini adalah untuk semua orang atau cuma untuk orang Advent? Untuk semua orang. Untuk semua orang. Jadi bukan hanya cuma orang Advent yang selamat, enggak kayak gitu ya. Tuhan datang untuk selamatkan semua orang yang mau menerima keselamatan yang Tuhan tawarkan, ya. Dan tentu dengan lihat kasih Tuhan, dia terima kasih Tuhan, dia mau menurut semua yang Tuhan firmankan. Jadi harus ada penurutan juga ya, bukan hanya menerima, tapi juga yang mau hidup dalam penurutan karena imannya sama Tuhan. Nah, kadang ada orang ketika ada orang nakal atau orang baik yang orang jahat yang bertobat, ada orang yang suka ngomong, serius ini sudah bertobat. Ada yang suka candain gitu kan. Kamu yakin nggak mau ngerokok lagi? Yakin kamu nggak akan mabuk lagi? Atau yakin kamu udah mau rajin masuk gereja? Atau nggak salah nih kamu baca Alkitab. Nah, ada nggak yang suka atau pernah dengar orang ngomong kayak gitu sama orang-orang temennya yang mungkin nakal-nakal terus tiba-tiba udah jadi kayaknya udah jadi anak baik? Ada yang suka ngeledek gitu nggak? Aku temanku dulu ya nakal banget, sekarang lebih baik. Oh, puji Tuhan. Tapi nggak ngeledek kan? Diola nggak ngeledek kan? Enggak. Enggak, ya puji Tuhan. Jadi orang-orang yang suka ngeledek kayak gitu, katanya di sini mereka ini bukan melakukan pekerjaan Allah, tapi melakukan pekerjaan setan. Karena mereka suka mengkritik orang-orang jahat yang mau berbalik sama Tuhan. Jadi jaga mulut baik-baik, jangan sampai kita bukannya
bantu pekerjaan Tuhan, kita malah bantu pekerjaan setan dengan kata-kata kita yang buat orang-orang jahat yang mau bertobat ini malah makin jauh dari Tuhan. Ya, karena Tuhan bukan menghendaki orang jahat itu dihukum, tapi Tuhan mau orang jahat itu balik ya, kembali ke dalam kebenaran. Ya, tiga kutipan yang terakhir ini di satu bab, makanya Miss sudah nggak tulis terdapat di mana ya. Setiap jiwa yang telah dilepaskan Kristus dipanggil untuk bekerja dalam namanya untuk menyelamatkan orang yang tersesat. Jadi sekarang Tuhan panggil kita semua orang yang sudah tahu kebenaran, yang sedang hidup dalam kebenaran untuk mau kerjasama dengan Tuhan, untuk cari orang-orang yang tersesat ini ya, cari orang-orang yang sudah tidak pernah merasakan kasih Tuhan, orang-orang yang mau lari dari Tuhan, ya, kerjasama dengan Tuhan supaya bisa tangkap mereka, bisa bawa mereka pulang lagi dalam kebenaran. Di setiap kumpulan kebaktian, ada jiwa-jiwa yang rindu untuk memperoleh damai dan sejahtera. Mereka mungkin kelihatan menghidupkan kehidupan yang sembrono, tetapi mereka itu bukan tidak dapat dijamah oleh pengaruh Roh Kudus. Banyak di antara mereka yang dapat ditarik kepada Kristus. Mungkin kalian lihat ada teman kalian yang kok nakal sekali. Dia tuh nggak bisa diem, dikasih tahu juga tetap melawan. Pokoknya nggak mau lah ada teman kayak gitu. Kadang bikin kesel ya ada ya. Ya, tetapi di sini yang Tuhan bilang adalah jangan pernah mengabaikan seorang pun, ya. Di sini dibilang banyak orang-orang yang kelihatannya hidupnya sembrono, hidupnya kayak melawan terus, bukan berarti mereka tidak bisa dijamah oleh Roh Kudus. Tugas kita adalah tetap menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Jangan kita balas dengan roh yang sama. Oh, karena dia kepala batu, nggak suka dengar. Oh, saya juga nggak mau dengar ya, kayak gitu ya. Jadi di sini dibilang banyak orang yang bisa dijamah oleh pengaruh Roh Kudus. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, sorry ada orang. Nah, dan yang terakhir di sini dibilang Roh Kudus datang dan mereka bersatu dengan murid-muridnya dalam pekerjaan yang telah digaris besarkan dalam perumpamaan seekor domba yang tersesat. Jadi, orang-orang yang mau dituntun Roh Kudus, orang-orang yang mau kerjasama dengan Tuhan, akan Tuhan pakai untuk menolong mereka yang sudah menjauh dari Tuhan. Orang akan Tuhan pakai untuk menjangkau orang-orang yang kelihatannya nggak ada yang suka lagi, nggak ada yang peduli dengan hidup mereka. Tapi orang yang hatinya sudah punya hati Yesus, yang ada kasih Yesus di hatinya, dia akan mau untuk menjangkau mereka yang terbuang kelihatannya ya, atau orang-orang yang susah ditolong, atau orang-orang yang tadi kalian sudah bilang semuanya ya ciri-cirinya. Tuhan bisa bawa kembali untuk kita mau kerjasama untuk bawa mereka kembali ke dalam kebenaran Tuhan. Kalau kalian lihat di sini, wajah dari gembalanya senang atau sedih? Senang. Senang ya. Jadi walaupun dia lelahnya terbayar oleh sukacitanya karena domba yang satu ini yang hilang bisa ditemukan lagi. Jadi kalau kalian mau kerjasama dengan Tuhan, Tuhan akan kasih kemampuan untuk sabar, untuk tetap mendoakan, untuk tetap menunjukkan kasih sama orang-orang yang seperti domba yang hilang ini ya. Orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, orang-orang yang belum kenal kebenaran Tuhan, orang-orang yang
suka hidupnya memilih yang jahat, ya, kita bisa jadi alat Tuhan dengan tetap menunjukkan kasih dan Roh Kudus yang akan bekerja untuk menyentuh hati mereka untuk bawa mereka pulang. Jadi jangan, kalau ada teman-teman yang bikin marah, bikin kesal, walaupun karena mereka nakal dan nggak mau ditegur, tugas kita mendoakan atau tugas kita jauhin mereka. Tarik nafas dan ajarin. Tarik nafas dan Tarik ajarin. nafas dan Ampuni mereka. Doakan. Doakan mereka. Tadi dari Diola bilang tarik nafas. Ya, tarik nafas supaya kita jangan marah terus ya. Supaya kita ingat bahwa mereka juga orang-orang yang Tuhan sayang, gitu ya. Jadi Miss, jangan kalau balas jahat. kalau kambing kami mau sakit atau mau mati, papaku selalu nangis dipeluk-peluk sampai Iya, akhirnya betul. mati. Iya, Miss juga pernah ada, Miss punya peliharaan anjing yang juga sampai mati ya. Itu memang menyedihkan. Jadi sama, bayangkan Yesus bukan cuman merawat, Yesus yang menyembuhkan ya. Jadi Yesus sedih sekali kalau ada orang yang tidak mau berbalik kepadanya. Ada orang yang menolaknya, itu Yesus sedih sekali. Ya, jadi makanya Yesus akan lakukan semua yang Yesus bisa dengan malaikat dan minta kita untuk bisa jadi alatnya juga untuk menolong orang-orang ini. Baik, renungan Miss sampai di sini. Kiranya kalian bisa mengerti, Roh Kudus akan bantu kalian untuk ingat pada saat ini dibutuhkan, dan ini bisa jadi berkat untuk kita semua. Miss bawa dalam nama Yesus. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Silakan kembali ke Thank you, Nikto. Miss. Oke, terima kasih Miss Ridley atas firman yang telah dibawakan. Dan saat ini kita akan doa tutup yang akan dibawakan oleh Ariela Simatupang. Oke, habis Ariela nanti Miss sambung ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah selesai mendengar cerita dari Miss Ridley. Tolong jadikan kami menjadi anak yang baik, Tuhan, dan tidak hilang dari Tuhan. Dan bisa membantu orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami doa. Amin. Ya Tuhan, kami mohon supaya hati Yesus bisa menjadi hati kami semua yang mau menjadi berkat kepada siapa saja, mau menjadi alat Tuhan menjangkau setiap orang, bahkan orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang sudah menjauh dari Tuhan, orang-orang yang mungkin tidak dipandang lagi dalam masyarakat, orang-orang yang bahkan mungkin dihina dan direndahkan, biarlah kami mau seperti Yesus yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau mereka, karena mereka juga adalah jiwa-jiwa yang berharga, jiwa-jiwa yang telah Tuhan tebus untuk keselamatan yang Tuhan janjikan. Biarlah kami semua punya kerendahan hati dan tidak memandang bulu, tidak memandang rendah orang lain. Sertai kami semua sepanjang hari ini, berkati anak-anak ini dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka, berkati mereka dalam rencana-rencana mereka bersama keluarga, kiranya Tuhan tetap pakai dimanapun mereka berada untuk menjadi berkat Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih
teman-teman semua yang sudah hadir, kebaktian kita sudah selesai. Apakah ada pengumuman dari Miss Ridley